Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang ego ya dalam ranah consciousness atau ranah kesadaran kita, di video kali ini kita akan membahas subconsciousness atau ranah alam bawah sadar kita. Perlu dipahami juga ketika kita berbicara tentang alam bawah sadar bukan berarti kita tidak menyadarinya karena itu beda dengan unconsciousness. Di sini kita menyadarinya hanya saja kurang mengembangkannya. Jadi untuk mengembangkan sisi alam bawah sadar ini sangatlah penting atau sisi subconsciousness ini. Dimana seperti yang bisa kita ketahui bahwa sisi subconsciousness ini merupakan sisi dari jiwa kita yang membuat kita itu bahagia. Jadi intinya ketika setiap tipe kepribadian itu membicarakan tentang kebahagiaan mereka sendiri, mereka membicarakan tentang subconsciousness ini. Nah, untuk mengaksesnya atau mengembangkan sisi subconsciousness ini, maka kita harus mengembangkan fungsi inferior yang menjadi fungsi aspiratifnya. Jadi fungsi inferior ini biasa disebut dengan fungsi aspiratif ya, fungsi interior atau fungsi animus. Sekarang kita maju saja ke poin yang pertama di sini, yaitu pengertian dari subconsciousness ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan subconsciousness ini? Subconsciousness yaitu versi terbalik atau inverse dari ego kita. Jadi di sini mencerminkan sisi kepribadian yang berbeda namun saling melengkapi. Jadi bayangkan saja sisi unconsciousness dan subconsciousness ini sebagai bayangan dari jiwa kita, di mana perannya itu beda-beda. Kalau unconsciousness itu mengajarkan kita untuk bijaksana ya, tetapi untuk subconsciousness ini mengajarkan kita untuk mengambil waktu memperhatikan apa yang membuat kita bahagia. Jadi misalnya tipe kepribadian ENFJ yang ditekannya itu fungsi introverted thinking bukan berarti kita mengabaikannya seperti begitu ya, seperti yang sudah disebutkan juga di video-video sebelumnya. Justru disinilah mereka harus berusaha mengembangkannya, karena ketika mereka mengembangkan fungsi inferior ini, mereka akan masuk ke ranah yang membuat mereka itu bahagia. Jika kita kurang mengembangkan fungsi inferior ini, setidaknya kita bisa memproyeksikannya kepada orang lain secara tidak sadar ataupun secara sadar juga. Misalnya untuk ENFJ ini, ketika mereka melihat seorang ISTP yang sangat kompeten dalam bidangnya, maka di sana mereka seolah-olah menemukan kebahagiaan yang mereka selalu bayangkan. Dan disinilah tanggung jawab mereka untuk mengembangkan sisi subconsciousness mereka, yakni ISTP ya. Misalnya kita ambil contoh ENFJ ini sebagai guru, maka yang menjadi tanggung jawab di sini mereka harus mulai mengembangkan fungsi inferiornya dengan cara misalnya mempelajari filsafat-filsafat pendidikan atau belajar tentang tipologi kepribadian seperti ini, yang mana tentunya bisa memperkaya kemampuan mereka dalam mengajar di kelas. Jadi itulah yang dimaksud dengan TI inferior di ENFJ ini. Selanjutnya untuk fungsi inferior ini juga dikenal sebagai anima ya untuk maskulin dan animus untuk feminin seperti begitu dalam teori Jung ini. Jadi Jung juga pada waktu itu memperkenalkan bukan ke fungsi inferior, melainkan dia menjelaskannya lebih ke anima atau animus. Mengapa dia menjelaskannya menjadi dua gender ini ya, antara perempuan dan laki-laki? Menurut pemahaman Jung ini, jadi setiap manusia itu memiliki sisi feminin dan maskulinnya. Misalnya jika laki-laki sebagai maskulin, maka mereka memiliki sisi subconsciousness-nya itu feminin. Misalnya jika orang ENFJ tersebut berenergi maskulin atau laki-laki, maka dalam ranah subconsciousness-nya yaitu feminin. Dan sebaliknya jika egonya itu feminin ya, maka subconsciousness-nya itu maskulin. Terus mungkin kita bertanya, mengapa kita memerlukan sisi feminin dan maskulin? Karena di sini seperti yang bisa kita ketahui bahwa ini melambangkan energi lawan jenis dalam diri yang membantu menciptakan keseimbangan. Kalau istilah dalam energi itu ada yin dan yang. Jadi intinya di sini mengembangkan subconsciousness ini berarti kita belajar beradaptasi dengan sifat-sifat yang berlawanan dari ego kita. Dan tentunya hal ini membuat kita tidak nyaman karena kita harus menghadapi fungsi kognitif yang kurang kita kembangkan, yakni fungsi inferior ya. Nah, kita lanjut saja ke poin berikutnya di sini, yaitu tujuan mengembangkan subconsciousness ya. Jadi tujuan utama untuk mengembangkan subconsciousness ini yakni untuk menemukan kebahagiaan kita dan keseimbangan batin kita juga. Jadi misalnya tipe kepribadian ENTJ ya dengan dominan extroverted thinking, kemudian inferiornya itu introverted feeling, maka di sini yang menjadi tanggung jawab mereka paling besar yaitu mengembangkan fungsi inferiornya ini. Karena mereka juga harus menemukan sisi yang membuat mereka itu bahagia. Jadi untuk ENTJ ini, karena fungsi yang ditekannya itu introverted feeling, maka mereka harus menemukan apa yang menurut nilai pribadi mereka itu sangat relevan. Jadi untuk orang yang ENTJ ini cenderung mereka itu sangat selektif sekali terhadap perasaan mereka, terhadap nilai pribadi mereka juga. Jadi ketika mereka menemukan hal tersebut, mereka akan
mulai menemukan sumber kebahagiaan mereka. Tujuan yang selanjutnya yaitu jika misalnya ego mengejar pencapaian luar ya, pencapaian eksternal, maka subconsciousness ini membantu kita mencapai kepuasan emosional dan makna hidup. Misalnya untuk NFJ tadi ya, jika mereka mampu mengembangkan fungsi introverted thinkingnya, mereka akan menemukan kepuasan emosional di sini. Walaupun seperti yang bisa kita ketahui, ini hanya introverted thinking, tetapi di sini mereka sudah memiliki sisi extroverted feeling dominan. Maka yang menjadi tanggung jawab besar mereka di sini untuk menemukan kepuasan secara emosional, mereka harus mengembangkan kemampuan introverted thinkingnya. Mengapa introverted thinking ini berkaitan dengan emosional juga? Ketika mereka sangat kompeten dalam bidang mereka, misalnya jika ENFJ ini seorang guru, maka mereka harus mempelajari tentang filsafat-filsafat pendidikan, atau belajar tentang psikologi, lebih mendalam lagi. Jadi ketika mereka mengajar di dalam kelas itu, mereka menemukan kepuasan batin yang bukan hanya sekedar menyenangkan orang lain saja, memberikan pengalaman yang baik pada orang lain, tetapi di sini juga mereka akan menemukan pada akhirnya apa yang mereka lakukan tersebut ternyata ada makna yang lebih dalam lagi. Dilihat misalnya dari sisi filosofinya, dan bahkan mereka juga di sini lebih memahami psikologi manusia itu ternyata berbeda-beda, dan pada akhirnya di sini mereka akan sangat menghargai dan mencintai pekerjaan mereka. Bayangkan saja ISTP ini mereka orangnya itu fokus pada spesialisasi, sementara perasaannya itu yang ditekan. Jadi ketika orang ISTP ini juga mengembangkan ENFJ-nya, ternyata dari hasil pemikirannya apa yang mereka ciptakan tersebut bermanfaat untuk orang lain juga. Ada beberapa ciri juga di sini ketika orang tersebut sudah berhasil mengembangkan fungsi kognitif inferiornya ini. Nah, yang pertama, mereka lebih percaya diri dan stabil secara emosional juga. Seperti yang bisa kita ketahui, ketika mereka mengabaikan fungsi inferiornya ini, yang terjadi mereka tidak akan seimbang secara energinya. Mereka tidak akan tahu sumber kebahagiaan mereka itu seperti apa. Mereka hanya bisa memproyeksikannya pada orang lain saja. Maka di sini mereka harus berusaha merangkul apa yang membuat mereka tidak nyaman tersebut. Terus ciri yang selanjutnya di sini, mereka menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi mereka sudah menemukan apa yang membuat mereka itu bahagia atau bermakna. Bayangkan saja misalnya setiap tipe kepribadian itu menjadi guru, maka yang harus kita perhatikan di sini, mengapa menjadi guru ini berkontribusi mencapai kebahagiaan saya seperti begitu ya, dan fungsi inferior ini adalah kunci menuju kebahagiaan kita. Apakah karir yang saya ambil ini sesuai dengan definisi kebahagiaan saya? Nah, ciri yang terakhir di sini, mereka menjalani hidup dengan rasa syukur dan damai juga. Jadi di sini mereka tidak lagi terlalu menekan fungsi inferior ini, justru mereka berusaha untuk mengembangkannya dan mendefinisikan apa makna kebahagiaan dari mereka. Dan hal ini sangat penting sekali karena untuk menyeimbangkan 4 sisi jiwa dari setiap orang. Kita maju saja ke poin yang selanjutnya di sini, tanda dan tantangan dalam subconsciousness ini ya. Yang pertama, subconsciousness ini sering tersembunyi dan sulit disadari karena penuh ketakutan dan ketidaksadaran diri. Tetapi di sini jika kita lebih reflektif lagi, maka kita mengetahui bahwa apa yang membuat kita tidak nyaman tersebut itulah fungsi inferior kita. Namun tentunya kita harus mengetahuinya dengan jelas, misalnya setidaknya kita mengambil tes MBTI ini. Nah, yang selanjutnya, tanda bahwa subconsciousness ini belum berkembang, ketidakpuasan hidup walaupun sukses. Karena kita bayangkan saja misalnya seseorang dengan tipe kepribadian ENFJ ini mereka tidak mengembangkan introverted thinkingnya, maka yang terjadi di sini mereka hanya menyenangkan orang lain ya, memberikan pengalaman yang baik bagi orang lain, atau setidaknya introverted intuitionnya itu dikembangkan ya, mereka tahu apa yang mereka lakukan tersebut untuk mereka sendiri ke depannya. Tetapi hal itu tidak cukup karena jika mereka menggapai apa yang mereka inginkan juga ya, terus berhubungan baik juga dengan orang lain, memberikan pengalaman baik, lantas apa makna terdalam bagi mereka sendiri? Jika mereka di sini tidak mengembangkan introverted thinkingnya, maka mereka tidak akan mengetahui secara mendalam makna apa yang mereka lakukan tersebut. Misalnya jika mereka terlihat bersenang-senang, apakah itu dijamin mereka itu bahagia? Jadi stop membohongi diri sendiri dan lebih fokus secara mendalam filosofi dari apa yang mereka lakukan tersebut. Nah, tanda yang selanjutnya yaitu di sini emosi yang terpendam ya, perasaan hampa dan kebingungan arah juga. Jadi inilah bahayanya jika kita tidak mengembangkan fungsi inferior ini. Misalnya untuk tipe kepribadian ENTJ, jika mereka bisa mencapai kesuksesan dari apa yang mereka lakukan, prestasi-prestasinya misalnya ya, walaupun mereka sudah menemukan sisi NI-nya atau introverted intuition-nya, di mana mereka sudah menemukan tujuan ke depannya mau apa, tetapi pada akhirnya fungsi inferior ini merupakan fungsi yang perlu dikembangkan dan sangat penting juga, karena dari tujuan yang mereka capai, dari prestasi-prestasinya, terus apa makna terdalam bagi perasaan mereka sendiri. Jadi intinya untuk semua tipe kepribadian, kita harus berusaha mengembangkan fungsi inferior ini, walaupun tidak akan bisa sekuat fungsi hero, di mana fungsi hero itu fungsi yang benar-benar membuat kita percaya diri dan menjadi kemampuan alami kita juga. Intinya yang menjadi tantangan terbesar kita di sini untuk mengembangkan fungsi inferior ini, yaitu menghadapi ketakutan dalam mengembangkan fungsi ini untuk mengubahnya menjadi keyakinan dan kepercayaan diri.
karena ini juga bagian yang membentuk keutuhan diri kita, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya itu individuation, yang mana individuation ini menjadi tujuan utama kita mempelajari kepribadian kita seperti ini. Nah, kita maju saja ke poin selanjutnya, yaitu akibat mengabaikan dari subconsciousness ini ya. Yang pertama yaitu jika kita mengabaikan subconsciousness ini, maka ini dapat menyebabkan midlife crisis. Midlife crisis itu krisis kepribadian kita, di mana sering terjadi di pertengahan umur. Umumnya terjadi di usia antara 38 sampai 48 tahunan ya. Ketika seseorang tersebut merasa hidupnya kosong. Jadi disinilah mereka akan merasakan puncak akibatnya ya jika mereka mengabaikan fungsi inferior ini. Ciri-ciri umum dari midlife crisis ini yakni keputusan impulsif ya, perubahan karir yang ekstrim, perceraian, penyalahgunaan obat juga. Jadi karena mereka tidak puas dengan diri mereka sendiri, tidak menemukan apa yang menurut mereka itu bahagia, maka seperti yang baru saja sudah disebutkan, efek-efeknya kurang lebih seperti begitu ya. Misalnya untuk tipe kepribadian ISTP, mereka memiliki sisi kebahagiaan mereka terletak pada ENFJ ya. Maka jika mereka mengabaikan fungsi FE-nya, mereka hanya kompeten saja dalam bidangnya, sementara mereka enggan untuk menjadikan dunia lebih baik, untuk menjadikan dirinya bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi kurang lebih midlife crisis yang akan terjadinya berkaitan dengan interaksi dengan orang lain atau kemampuan interpersonalnya. Sebenarnya midlife crisis ini terjadi karena paksaan dari jiwa kita juga agar segera mengembangkan subconsciousness-nya. Jadi sebenarnya respon dari jiwa kita juga sudah memberi tanda bahwa kita itu harus mengembangkan sisi inferior tersebut. Jika kita sudah mengembangkan fungsi inferior ini, maka kita hidup juga lebih tenang ya, lebih mengetahui apa yang menurut kita itu bahagia. Beberapa dari kita juga mungkin sudah pernah mendengar bahwa setiap orang itu memiliki definisi kebahagiaannya masing-masing, dan itu memang benar, tetapi jika kita perjelas lagi, dilihat dari fungsi kognitif, itu akan menjadi lebih mudah dipahami. Nah, sekarang kita maju ke poin berikutnya di sini, yaitu cara mengembangkan subconsciousness ini. Yang pertama, kita harus merendahkan hati kita, bukan merendahkan diri ya, dan mengakui sisi diri kita yang lemah atau fungsi inferiornya. Selanjutnya di sini latih diri untuk menghadapi ketakutan, ubah kata takut gagal menjadi semangat untuk belajar. Walaupun memang susah untuk mengembangkan fungsi inferior ini, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengembangkannya sama sekali, karena yang namanya belajar itu pasti butuh waktu. Poin selanjutnya di sini disiplin dan konsisten juga ya, misalnya melalui latihan fisik, meditasi, refleksi diri, tergantung dari fungsi inferiornya. Misalnya kalau untuk ENFJ itu karena mereka subconsciousness-nya ISTP, maka mereka harus fokus pada berpikir secara mendalam, tetapi yang membangun kompetensi dirinya agar mereka menemukan makna dan lebih percaya diri lagi. Karena pada dasarnya ENFJ ini sangat insecure sekali terhadap cara pemikiran mereka sendiri. Tetapi jika mereka mengembangkan fungsi introverted thinking ini, mereka akan mulai memahami bahwa mereka juga bisa kok berlogika secara mendalam lagi kayak gitu. Mereka bisa mengetahui spesialisasi yang diambilnya tersebut. Yang terakhir di sini perlu diingat juga bahwa proses ini bukanlah proses yang cepat, tetapi hasilnya sangat berguna sekali, yakni kita mengetahui kebahagiaan dan kekuatan sejati kita. Kekuatan sejati di sini kita menemukan setengah lingkaran kepribadian kita atau setengah lingkaran jiwa kita. Sebelum nanti juga kita membahas tentang sisi unconsciousness-nya dan juga superego. Jadi ketika kita bisa menyadari keempat sisi jiwa ini, maka kita bisa memahami diri kita dengan baik dan bisa mempercepat proses individuation-nya juga dengan cara bagian mana yang harus kita perbaiki atau kita kembangkan. Sekarang kita maju ke poin yang terakhir di sini, yaitu keseimbangan gender dan subconsciousness-nya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa antara consciousness dan subconsciousness ini berkaitan dengan gender. Jadi jika consciousness-nya itu maskulin, maka subconsciousness-nya feminin dan sebaliknya ya. Jadi poin yang pertama ini, setiap manusia itu memiliki energi maskulin dan feminin dalam dirinya. Sementara subconsciousness itu sering mewakili energi lawan jenis dari ego. Hal ini penting untuk keseimbangan psikologis kita. Karena psikologis kita tidak hanya maskulin saja, tetapi ada jiwa femininnya juga tersembunyi. Misalnya, jika seorang ENFJ laki-laki, maka di sana mereka harus merangkul atau mengembangkan sisi femininnya dimulai dari fungsi inferiornya. Jadi dengan menerima sisi lawan jenis dalam diri ini, maka di sini kita menjadi lebih fleksibel, jadi tidak kaku. Dan hal ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap interaksi dengan orang lain juga. Dimana jika kita berhasil mengembangkannya, hubungan dengan orang lain juga bisa menjadi lebih sehat dan harmonis. Dan yang terakhir di sini, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa ini adalah bagian proses untuk menuju integrasi kepribadian atau biasa disebut dengan individuation, dan dalam bahasa Indonesianya itu kurang lebih artinya keutuhan diri. Supaya kita mengetahui diri kita secara utuh, siapa diri kita sebenarnya, maka dengan mengetahui subconsciousness ini kita sudah mengetahui bagian kita yang lainnya. Jadi ada 4 bagian dari diri kita ya berdasarkan teori ini. Maka setelah ini kita hanya perlu fokus pada unconsciousness dan superego. Jadi itulah untuk video kali ini. Hal yang bisa kita simpulkan di sini, yang pertama yaitu subconsciousness itu adalah gerbang menuju kebahagiaan dan versi terbaik dari diri
diri kita. Kuncinya yaitu kita harus rendah hati, ya, menyadari diri sendiri, dan berani menghadapi ketakutan batin. Selanjutnya di sini juga konsekuensi jika kita tidak mengembangkan subconsciousness ini, maka akan terjadi secara otomatis di pertengahan umur kita, atau biasa disebut dengan midlife crisis. Dan midlife crisis ini terjadi juga sebagai tanda bahwa kita harus mengembangkan fungsi inferior ini segera. Terus yang terakhir di sini, jika dikembangkan dengan baik, kita akan hidup dengan kedamaian dan kebahagiaan sejati. So that's all for today. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga support this channel. Bye for now. Have a good one.